Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Bu Novi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Irgi Ahmad Fahriji, NIM 2010524142 dari jurusan Teknologi Pendidikan kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam rangka UAS mata kuliah organisasi belajar, di sini saya akan menjelaskan mengenai share vision. Nah, apa itu share vision? Untuk mengetahui definisi dari share vision sendiri, kita akan merujuk ke definisi dari organisasi belajar. Nah, menurut Peter Senge pada tahun 1990, organisasi belajar sendiri merupakan tempat untuk memperluas kapasitas orang untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan. Nah, terdapat 5 pilar dalam organisasi pembelajaran di mana salah satu pilar tersebut adalah share vision atau visi bersama. Membangun visi bersama adalah sebuah proses membangun sebuah komitmen dalam suatu kelompok dengan menggambarkan visi organisasi menjadi visi masing-masing individu yang bekerja di dalam organisasi tersebut, sehingga dalam jalannya suatu organisasi dan internal kelompok masing-masing individu ada sebuah uh, jalan ataupun langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang, begitu. Adapun untuk share vision ataupun visi bersama ini harus dirancang dengan jelas agar nantinya seluruh anggota individu dari suatu organisasi tersebut mampu memahami gambaran apa yang akan dilakukan oleh organisasi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, masuk ke share vision planning. Dari saya pribadi, khususnya setelah ketika lulus, saya mempunyai rencana di mana saya akan membentuk suatu agensi atau perusahaan mengenai online education consulting, di mana ini merupakan platform pendampingan siswa ataupun peserta didik berupa konsultasi pendidikan online. Adapun visinya adalah menjadi konsultan pendidikan berbasis online di Indonesia yang unggul di tahun 2040. Nah, apa saja rencana yang saya susun untuk mencapai visi tersebut? Maka inilah share vision atau visi bersama yang akan saya sampaikan ketika nantinya akan ada rapat besar ataupun menggagaskan ide saya kepada calon anggota dari organisasi yang akan saya buat tersebut. Step pertama, yakni pada aspek produk, di mana kami menjelaskan mengenai apa inovasi yang dilakukan serta spesifikasi teknis dari produk tersebut. Nah, inovasi dari produk online education consulting sendiri ini bertujuan untuk pertama membantu peran BK di sekolah, kemudian untuk mendapatkan pendampingan ahli secara daring. Dalam hal ini bisa oleh teknolog pendidikan maupun psikolog pendidikan. Adapun spesifikasi teknis produk sendiri, ini merupakan produk berbasis platform yang dikembangkan dalam bentuk website yang menggunakan framework kode Igniter 4 sebagai backend, database MySQL, dan menggunakan beberapa Google Code Platform seperti Line Payment, Gateway, serta hosting pada sebuah server cPanel. Selanjutnya kita maju ke step kedua, yaitu menjelaskan mengenai aspek sosial apa saja yang terkandung pada online education consulting ini. Pertama, dari segi manfaat, ini dapat membantu belajar mengenai potensi diri, kemudian membantu meningkatkan kualitas dan kapabilitas siswa, membantu mengukur presentasi mahasiswa salah jurusan, membantu pelajar dan membuat keputusan atau pilihan masukan pendidikan, serta membantu mengoptimalkan potensi bonus demografi di masa yang akan datang. Adapun dampak sosial ekonominya, yakni untuk membantu mengoptimalkan potensi bonus demografi, serta meningkatkan kualitas SDM untuk menunjang Indonesia emas di tahun 2045, serta meningkatkan kapabilitas siswa yang dapat divalidasi oleh tes AKM berkala. Kemudian, visi yang selanjutnya pada step 3, kami akan menjelaskan mengenai aspek bisnis, di mana di sini kita akan menjelaskan mengenai model bisnis yang dapat dilakukan dalam organisasi ini karena bersifat profitable, maka kita akan mendesain dari bisnis model kanvasnya meliputi revenue stream, channel, value proposition, hingga ke market size, apa saja yang bisa menjadi total addressable market, dan service serviceable obtainable market. Nah, berdasarkan rancangan ini, maka kita akan mengetahui di mana proporsi bisnis dari organisasi ataupun perusahaan yang akan kita buat ini. Selanjutnya masuk ke tahap
eee, 4 ini aspek operasional di mana kita akan menjelaskan bagaimana journey atau jalannya, user dalam, menjalankan platform yang kita buat. Pertama, dari segi user ini mempunyai masalah yang ingin dikonsultasikan terkait, pendidikan, kemudian dapat mengakses situs konsultasi online kami. Setelah itu, user membuat akun dan mendaftarkan diri pada program yang tersedia. Kemudian membuat jadwal konsultasi dan konselor yang dipilih, kemudian nanti akan melakukan, semacam mini kuesioner ataupun asesmen awal untuk melihat gambaran umum mengenai apa saja masalah serta apa saja yang ingin dikonsultasikan oleh si user. Kemudian masuk ke step pelaksanaan konsultasi dan mengerjakan kuesioner. Kemudian selesai konsultasi, user mendapatkan pendampingan sekian hari untuk memantau progres user. Nah, kemudian dalam, program ini selesai, maka user akan memberikan penilaian serta mengisi form feedback. Nah, dalam, perancangan visi, perusahaan ataupun organisasi yang saya rancang nantinya ketika lulus ini, akan dipaparkan, ketika kita melakukan rekrutmen ataupun kita setelah memiliki anggota organisasi sehingga kita akan menyamakan visi dan misi. Adapun, untuk keempat step ini masih dapat direvisi sehingga, ini hanya digunakan untuk pemantik dan pemacu untuk mencapai suatu visi bersama. Nah, demikian, eee, penjelasan mengenai Share Vision serta rencana-rencana Share Vision yang akan, saya lakukan di masa yang akan datang, serta bagaimana saya menyusun rencana strategis untuk mencapai, visi yang saya tetapkan di hidup saya ini. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bu Novi dan teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.